Bilang buka suara soal tudingan adanya backingan istana terhadap Al Zaitun. Pemerintah ini lagi lengah. Dia memang sudah mempersiapkan untuk naik ke permukaan, betul, untuk membuat satu kontroversial. Contohnya dia sekarang punya 70 pengacara yang dari Lembaga Bantuan Hukum HD. Bahkan salah seorang bekas pejabat di lingkungan Polda yang dengan pangkat Kombes itu ya, Kombes D, dulunya itu Kapolsek di Haurgelis, itu masuk jajaran penegak bantuan hukum atau pengacara dia. Kemudian dia dapat akses ke polisi dari tingkat Polres, Polda, dan Mabes Polri. Dia menganggap itu akan membackup dia. Kemudian dia juga punya adik yang jadi agen Interpol, MYR Agung Sedayu di PIN. Saya kira memang kalau Pak Sulaiman tidak begitu paham, karena ini yang berkaitan langsung ini PIN ini. Sejak Pak HP itu terlibat langsung mengamankan Panji Gumilang. Bahkan Pak Hafiz bilang sendiri, musuh kita yang menjadi musuh kita adalah kawan kita. Jadi dia besar hati sekali ini. Al Zaitun itu sangat kuat, sangat powerful, sangat eksis itu karena memang karena didukung oleh aparat-aparat atau oknum-oknum intelijen, ya, bukan didukung oleh institusi intelijen, ya, karena itu bukan dukungan resmi. Tapi justru dukungan yang paling kuat itu bisa diberikan oleh dukungan yang tidak resmi dari jajaran intelijen. Intelijen itu sebenarnya tidak pernah pensiun, walaupun secara formal di administratifnya itu memang mencapai usia tertentu dia sudah pensiun, tapi jejaringnya itu tidak pernah pupus, tidak pernah hilang sama sekali, dan masih tetap eksis, sehingga inilah yang membuat Panji Gumilang dengan Al Zaitunnya, dengan pelabuhannya, dengan banknya, dengan sekolah-sekolahnya, dengan banyak sekali outletnya, ya. Pesantren Al Zaitun itu salah satu outletnya saja. Jadi dia itu bisa berselancar di situ dengan bebasnya dan membuat pernyataan nyeleneh. Saya tidak yakin. Karena 2012 kita sudah mengikuti itu perkembangannya Al Zaitun itu dari LDDI lalu sampai menjadi Al Zaitun. Kita sudah melihat ada apakah betul-betul BIN membackup itu, saya tidak melihat. Karena begini, BIN ini kan intelijen negaranya bisa ada di mana saja, dan kalaupun dia berada di dalam itu belum tentu dia menjadi backing di sana. Bisa saja dia juga sedang mencari informasi di sana, dan bisa saja. Sehingga kalau dia bilang dia terlibat di sana, saya kira Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri selama 8 jam, mulai pukul 14.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Panji membantah tudingan dirinya mendapatkan backingan dari pihak istana selama ini sehingga tak tersentuh hukum. Soal backingan istana sudah saya jawab semua di dalam, yaitu tidak ada. Sudah jangan menyebut-nyebut yang tidak berhubungan apa-apa, kata dia saat ditemui di gedung Mabes Polri Senin malam. Panji diperiksa setelah Barreskrim menerima laporan soal adanya dugaan penistaan agama di pondok pesantren pimpinannya tersebut. Dia mengatakan dirinya sudah menjawab seluruh pernyataan yang diajukan oleh penyidik. Dia mengaku mendapatkan 30 pertanyaan. Dia menegaskan proses pemeriksaan masih belum selesai, sehingga dia masih berstatus sebagai saksi, bukan tersangka. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigadir Jenderal Juhandani Raharjo Puro mengatakan pihaknya telah memutuskan untuk menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Adapun Barreskrim telah mengajukan pada Panji Gumilang 26 pertanyaan selama pemeriksaan tersebut. Materi pertanyaan yang diberikan tuturnya mengenai sejarah Al Zaitun beserta struktur yayasan. Menurutnya, Panji juga sudah menjawab dan mengakui apa yang ada dalam video yang beredar di media sosial.
Sebelumnya pihak istana telah merespon soal dugaan backingannya terhadap pondok pesantren Al Zaitun. Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah klaim yang menyebut ada pihak istana negara yang membackingi pesantren di Indramayu, Jawa Barat itu. Jokowi juga membantah informasi yang menyebut Kepala Staf Presiden Muldoko sebagai backing dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Polemik Pondok Pesantren Al Zaitun dipicu sejumlah pernyataan Panji Gumilang yang kemudian beredar di media sosial. Sejumlah pernyataan dan ajaran Panji dinilai tak sesuai dengan ajaran Islam atau dianggap melakukan penistaan agama. Misalnya, soal saf sholat perempuan yang sejajar dengan pria, perempuan boleh menjadi khatib dalam sholat Jumat, dan lain sebagainya. Selain itu, Al Zaitun juga dituding terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia (NII). Terdapat sebuah kabar terbaru terkait dengan kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Seperti yang diketahui sebelumnya, Pondok Pesantren Al Zaitun ini menjadi viral lantaran diduga membawa aliran sesat. Info terbaru dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan bahwa kurikulum yang ada di pondok pesantren tersebut tidak salah. Melansir dari beberapa sumber, Asrorium Niam Soleh selaku Ketua MUI Bidang Fatwa menyebut bahwa Pondok Pesantren Al Zaitun telah diinvestigasi sejak tahun 2002. Berdasarkan hasil investigasi tersebut, ia menuturkan kurikulum pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun tidaklah salah.